Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke, langsung wae ya. Qal wa amma sabru fa innahu dawaun murrun wa syurbatun karihatun mubarakatun tajlibu kulla manfaatin wa tadfa'u anka kulla dzurrin. Oke, setelah bahas mengenai apa iki ar-ridha, rela ridha dengan keputusan Allah dan tidak keluh kesah. Lalu selanjutnya adalah mengenai as-sabr. Gal wa amma sabru fa innahu dawaun murrun. Ketahuilah bahwa sabar itu adalah obat yang pahit, yang tidak enak untuk diminum. Tapi barokah ya. Di sini mubarakatun. Obat, obat enak. Enak biasanya vitamin ya. Baik obat biasanya rata-rata pahit. Lagi sabar merupakan obat yang pahit dan yang tidak enak untuk diminum. Tapi apa? Tajlibu kulla manfaatin, membawa manfaat, mendatangkan segala kemanfaatan dan menolak segala kemadharatan. Yaitu obat. Fa idza kana dawa'u bi hadhihi sifah fal insanul aqil yukrihun nafsa ala syurbihi wa tajarruhi wa yughassu ala mararatihi wa hiddatihi. Fa idza kana dawa' bihadhi sifat, kalau memang sifatnya obat seperti iki, apa itu tadi? Membawa manfaat dan menolak madarat, seharusnya bagi orang yang berakal untuk memaksa dirinya meminum obat tersebut, meminum serta menelan, walaupun soro kadang untuk tidak masuk tetap harus dirasakan kepahitan obat tersebut. Kadang ono berupa buyur mungkin yang pahit, kalau berupa kapsul mungkin sudah biasa. Nah, ini kewajiban kita paksa harus minum obat. Karena apa? Karena kita lihat manfaatnya. Atau baik tidak gelem ya dirasakno loro ini kuwang. Wa yaqulu mararatu sa'atin rahatu sana. Akan mengatakan kepahitan sesaat tapi membawa keenakan satu tahun. Wong biasanya kadang bae loro dulu diobati warasi bakal lah lama. Ndak enake cuma sebentar. Kadang wong disuntik wedi ambek suntik, padahal kadang ya cepat untuk memberikan kesembuhan. Iki ibarat sabar semacam ini. Jadi ibaratnya apa? Diibaratkan orang sabar itu hal yang sulit untuk dilakukan. Gampang apa soro sabar ini? Hah? Gampang. Ya gampang delok wonge, bae wonge memang tabiat sabar ya iso gampang, tapi bae wonge keras dikongkon sabar ya. Soro, tapi mau ndak mau ya harus sabar, karena kunci kesuksesan termasuk adalah kesabaran. Baik wong ndak sabar sulit untuk mencapai kesuksesan. Nah, istilahnya kadang wong wis hampir deket tapi ndak gelem sabar. Ape tutuk urung wis mundur maneh. Gara-gara apa? Tidak sabar atas apa yang dilakukan. Wa amal manafi allati yajlibu as-sabr. Adapun manfaat yang didatangkan oleh kesabaran, fa'lam anna sabra arba'atu aqsam. Ketahuilah bahwa sabar itu ada 4 macam.
Apa? Pertama, sabrun ala ta'ah. Mungkin diperinci ya. Sabar atas berbuat taat, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar dari urusan fudulud dunia, kelebihan dalam urusan dunia. Maksudnya masih gak sugih, sabar ngono lho. Yang keempat adalah sabrun alal mihan, sabar atas musibah. Ini semua ada derajatnya masing-masing. As-sabr. Fa idza ihtamala mararata sabr wa sabara fi hadhil madil arba'ah tahsulu lahu ta'at wa manaziluha minal istiqamah. Dan barang siapa yang sabar atas 4 perkara iki tadi, apa? Sabar dalam menjalankan taat, sabar dari menjauhi maksiat, sabar dari kelebihan urusan dunia, dan sabar dalam menghadapi cobaan atau musibah dan lain-lain. Sabar atas ini, maka dia akan mendapati derajat tahsululahu ta'at wa manaziluha. Maka dia pasti akan bisa menjalankan ketaatan dan kedudukan dalam berbuat taat minal istiqomah, dari istiqomah. Istiqomah iki apa? Istiqomah iki akeh banyak yang mengartikan istiqomah dalam hal ini. Kama daraja biha kamalul umur wa tamamuha bi wujudi hasil khairat wa lam yakun lahu mustaqiman fi halati dha'asayu wa khabajuhu. Ini termasuk istiqomah, yaitu derajat untuk mencapai kesempurnaan dalam urusan dan akan mendapatkan segala kebaikan. Dan barang siapa yang tidak memiliki istiqomah dalam keadaannya, maka yang dia lakukan bakal sia-sia. Jadi istiqomah ini sangat penting sekali dalam kita jalani. Wa man lam yakun mustaqiman yartaqi min maqami ila ghairihi. Aman lam yakni sulukahu ala sihha. Kami syaratin masalahnya fi akamil bidayah kama annal haq. Kita bahas masalah istiqomah ini. Al-istiqomah kane agala al-istiqomah laha thalatha madarij, 3 tingkatan. Awaluha taqwim, tsummal iqamah, tsummal istiqomah. Pertama, apa untuk mencapai istiqomah ini? Pertama adalah al-iqamah. Iqamah di sini diartikan yaitu ta'dibun nafas, yakni mengarahkan kemana hawa nafsu ini. Yang kedua adalah memperbaiki hati kita, dan yang ketiga al-istiqamah, yaitu mendekatkan diri kepada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi wis iso mengekang hawa nafsu lalu membersihkan diri kita. Yang ketiga akan didapati istiqomah, yaitu akan mendapatkan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau nata istiqomah alan firadil qalb billahi taala. Kalau kun sahibal istiqomah la talibal karamah. Nah, makanya dikatakan istiqomah ini apa sih? Maksudnya bukan istiqomah ndek kene iki istiqomah duduk tok. Istiqomah ini yaitu istiqomah dalam menjalankan syariat. Maksudnya jalannya lurus dalam menjalankan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gak bengkong kono ndak bengkong gini, dan iki bukan hal yang mudah. Betul istiqomah iki harus lungguh kini terus ya tidak ada masalah. Cuma istiqomah dalam menjalankan ibadah apa? Istiqomah setiap hari sholat duha, setiap hari witir, setiap ini baca wirid ini, setiap ini ngatur waktu masing-masing. Ini juga termasuk hal yang sulit untuk dijalani.
Tapi yang terpenting adalah istiqomah dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan iki istiqomah. Makanya kun sahibal istiqomah wala talibal karomah. Jadilah kau orang yang ahli istiqomah, bukan mencari karomah. Karomah ngerti kan karomah ya? Keramat. Kenapa? Karena karomah ini timbulnya dari istiqomah. Orang yang istiqomah bakal datang karomah. Tanpa istiqomah, karomah tidak mungkin bisa datang. Umpama ono namanya istidraj, bukan karomah. Karena karomah adalah dimiliki orang-orang yang soleh. Wong sing kena orang alim soleh, ya iki kalau timbul masalah-masalah yang keluar adat, ini namanya karomah. Tahu wong ndak tahu sembahyang, wong sing ahli maksiat iki terus ngeluarkan iso tepak, iso ngene, bisa ngene, iki namanya apa? Istidraj, bukan karomah. Jadi beda. Karena ojo gampang tertipu dengan orang-orang yang sedemikian. Karena kalau kita lihat orang bisa terbang di udara, bisa jalan di atas air, ini bukan hal yang mengherankan. Burung pun juga bisa terbang di udara. Ikan juga bisa masuk renang dalam air hidupnya. Tapi asya'an fil istiqomah, bagaimana dengan syariat iki. Jadi ojo heran delok wong iso terbang, bisa jalan di atas air, iki bukan berarti orang itu memiliki karomah. Dilihat dulu bagaimana suluknya, bagaimana mereka dengan syariat-syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kena syariat ya ini biasanya yang keluar adalah karomah. Wong iki melenceng, ya berarti ini namanya istidraj, dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akeh sing model ngene. Makanya ojo gampang tertipu dengan hal-hal yang sedemikian. Jadi istiqomah iki hal yang sangat sulit untuk dijalani, tapi harus kita jalani. Karena wong istiqomah ndak harus akeh ibadah, ndak harus banyak gini. Kenceng ngambil syariat, karomat bakal keluar dengan sendirinya. Jadi intinya keluarnya karomah iki mengikuti istiqomah. Makanya al istiqomah khairun min alfi karomah. Jadi tujuan para aulia bukan karomah, tapi mereka adalah selalu istiqomah di jalan yang benar. Alidzalika qala sallallahu alaihi wasallam istaqimu wa la tusu'ila sati'u istiqamah al-mukhalafa lil mu'tad. Aqala al-wusta al-khasla biha kamulatil mahasin wa bifaqdiha buhatil makasin al-istiqamah. Lagi ada yang mengatakan al-khasla allati biha kamulatil mahasin wa bifaqdiha buhatil mahasin al-istiqamah. Lagi yang bisa menyempurnakan kebaikan itu adalah istiqomah. Jadi istiqomah itu juga penyempurna. Karena sebelah nakal al-istiqomah anta syadal waqt qiyamah. Wa yaqul istiqomah fil aqwal bi tarkil ghibah wa fil af'al bi nafyil bid'ah wa fil a'mal bi nafyil fidra. Itu ini ya. Sampai terhasil menahan lagi tu syabab minal muridin fil badiyah tahta syajarah min syajarah umayyalah. Faqultu ma ajlas kauna qala hal istabatu wa madhi wa taraktu. Falamma saraftu min al-had idza ana fi syab wa intaqala ila mawdi'in gharibin min syab. Wadama jodoh sekala faqala wajadtu ma kuntu adru fi hadzal mawdi' gharibin. Terus tasulama wal istiqamah wa thawabuhal jazil fil aqibah, dan akan mendapatkan ganjaran yang besar nanti fil aqibah, yakni di akhirat kelak. Tsumma la yaqa'u fil ma'asi wa fi baliyatiha fid dunya wa tabi'atiha fil akhirah.
thumma la yubtala bi talabi dunya maliha. Iki lanjutane tadi, kalau sudah bisa menjalankan 4 iki, pertama akan mendapatkan kedudukan dalam ketaatan dari istiqomah. Terus ganjaran. Thumma la yaqau fil ma'asi wa baliyatiha fid dunya wa tabi'atiha fil akhirah. Dan kemudian dia tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat dan baliyah, yakni musibah yang menimpanya baik di dunia serta di akhirat kelak. Iki melok kono. Aima doa. Thumma la yubtala bi talabi dunya wa ma laha min asyghal fil hal wa tabi'iyya fil ma'al. Thumma la yuhbat ajruhu ala mabtuliya bi wa dhahaba an fatasulu idzan bisa bersabar atau amal syarifah thawabu wa taqwa wa zudul. Jadi intinya kalau sudah dia bisa menjalankan sabar tersebut, 4 perkara tersebut, sabar taat, menjalankan taat, menjauhi maksiat, sabar dalam urusan dunia, iki yang ada yang bakal didapati adalah kedudukan dalam ketaatan, kedudukan yang mulia, ganjaran, ketakwaan, zuhud wal iwad wa thawabul jazil, akan diberikan ganti dan ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal-hal yang sedemikian iki ditafsirkan oleh Imam Ghazali, mau ndak mau kita harus bisa menjalani. Jadi bab sabar ini gak gampang ya, ngomongnya gampang tapi menjalani repot. Wa tafsilu dzalika amrun la ya'lamuhu illallah. Wa amma daf'ul madar, iki manfaat dari kesabaran tadi. Wa amma daf'ul madar fayurihu awalan min mu'natil jaza wa mughasatihi. Nah, itu tadi yang bawa manfaat. Lalu bagaimana dengan menolak kejelekan, menolak madhara, kebahayaan? Pertama, fayurihul abdu awalan min mu'natil jaza wa mughasatihi ay al jaza fid dunya. Dia akan tenang dalam kehidupannya dari kesusahan orang yang keluh kesah. Biasanya wong ndak sabar iki uripe sambat ngersuloh. Tapi kalau dia sabar, hati bakal enak, hati bakal tenang. Dengan apa? Dengan sabar. Jadi kesumpekan keluh kesah iki ilang kabeh dengan kesabaran. Berarti enak di wong ngersuloh ambek wong sabar. Untuk diri kita, untuk hati kita kira-kira enak di. Yang jelas yang membuat kita tenang adalah kesabaran. Lalu dengan sabar tersebut kita dijauhkan dari dosa dan tidak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan. Beda kalau orang tidak mau sabar. Wa amma in huwa dha'afa 'ani sabr wa salaka tariqal jaza fatahu kullu manfaatin wa lihaquhu kullu madharatin. Iki manfaatnya orang ikut tadi yang mau sabar dapat manfaat dan menolak kejelekan. Tapi kalau dia tidak sabar, apa yang dia dapati? Yang dia dapati fatahu kullu, dia akan kehilangan manfaat-manfaat itu tadi, ganjaran, ketakwaan, kedudukan dan itu ini dan lain-lain. Bahkan dia akan mendapatkan madhar kesusahan. Siku titenono dhewe jenengan baik gak sabar iku enak apa ndak kira-kira. Ya, ini kadang beda jalani tidak kroso. Kita yang jalani mungkin tidak sabar baru terasa dalam segala hal ya. Idz la yasbiru ala masyaqqati ta'a wala yaf'alu ta'a wala yasbir ala hifdhiha wa yuhbituha aw la yasbir ala al-muwadhab 'alaiha fala yasilu ila manzilatin syarifatin fiha min darajatil istiqamah aw la yasbiru an maksiatin. Idz la yasbiru ala masyaqqati ta'a fala yaf'alu ta'a. Idz la yasbir ala masyaqqati ta'ah, karena disebabkan dia tidak sabar dengan susahnya ketaatan. Taat iki susah apa ndak? Perlu sabar apa ndak orang berbuat taat? Orang berbuat ketaatan ya perlu sabar. Sekarang jenengan mau berbuat sedekah itu perlu sabar ndak? Sabar dalam mengeluarkan uang juga. Ketokno ndak ya? Sabar insyaallah dapat ganti. Uang poso
sabar dalam nahan lapar. Sholat, ya sabar dalam mengeluarkan tenaga. Sholat subuh, sabar dalam meninggalkan tidur. Jadi berbuat taat ini juga perlu sabar. Fala yaf'alu ta'a idh la yasbir ala masyaqqatin wala yaf'alu ta'a wala yasbir ala hifdhiha fayuhbituha aw la yasbir ala al-madhaba 'alaiha wala yazidu ila manzilatin syarifatin fiha min darajatil istiqamah. Kalau kita tidak sabar dalam menjalankan taat dan juga wala yasbir ala hifdhiha, tidak sabar dalam menjaganya, dia akan hilang sia-sia. Aw la yasbir, atau dia tidak kontinu dalam menjalankan ketaatan tersebut, fala yasilu ila manzilatin syarifatin fiha, kita tidak akan mencapai derajat yang tinggi, derajat yang mulia daripada derajatnya istiqomah. Orang mau istiqomah iki yo perlu sabar dalam menjalaninya. Soalnya memang istiqomah ini termasuk hal yang sangat berat buat kita. Jadi istiqomah dalam menjalankan taat kayak sholat, kayak ini pada waktunya, wong sing biasa maca wirid. Iku umpama bae wis telat, iku sanggup godhok apa ndak? Kita kadang telat wirid ya. Mestinya baca wirid sakran atau Hizbun Nawawi atau wiridul lati. Umpama telat, lupa atau apa, atau ada tamu atau apa, kira-kira sabar ndak untuk menggodhok iki mau? Menggodhok perlu kesabaran apa ndak? Umpama ana wirid ba'da zuhur, ada wirid ba'da asar. Terus kita sampai jam 5, eling yuk dak lali mau gak baca. Kira-kira sanggup ndak nyambung zuhur sampai asar iki? Kadang-kadang mau wis entek waktu wis mesti sas kanggung wis meneh pisan wae. Ndak sabar baca. Sa asar tok wae kadang ndak sanggup, apalagi sambung dengan godhok zuhur. Nah iki perlu sabar apa ndak dalam menjalankan? Jadi jangan dikira kita berbuat ketaatan ini tidak perlu sabar. Berbuat taat juga perlu kesabaran dalam menjalankan ketaatan. Tapi dalam menjalankan maksiat, meninggalkan maksiat lebih berat daripada sabar dalam berbuat taat. Gampangan disabar ambil taat, ambil sabar dalam meninggalkan maksiat. Sing lebih mudah kira-kira. Sabar dalam menjalankan taat atau sabar dalam meninggalkan maksiat. Iki sabar dalam meninggalkan maksiat iki lebih sulit daripada menjalankan taat. Kita menjalankan taat ya insya Allah bisa dibilang mudah. Saya yakin jenengan kira-kira sholat 5 waktu iki dijalani apa enggak? Apa pernah ditinggal? Sering tinggal lah. Sholat 5 waktu kewajiban iki dijalani apa ditinggal kira-kira? Terus puasa Ramadan sing wajib-wajib dijalani apa ditinggal? Iki sudah menjadi kebiasaan buat kita, mudah untuk kita lakukan. Apa mana sing di pondok sudah menjadi kewajibannya double, bukan cuma wajib 5 waktu, juga wajib aturan pondok. Lalu untuk ninggalkan maksiat iki luwih gampang apa soro? Sing biasa ngerasani kira-kira sedina gak ngerasani enak apa ndak? Dijak wong ngerasani kira-kira kepingin nimbrung apa kepingin tinggal? Ya kepingin jelasi, kepingin melok bisa nambahi bisa apa maneh gak seneng ambek wong sing dirasani tambah bumbuhe double. Nah, iki orang yang tidak biasa bohong terus ninggalno bohong gampang apa ndak? Wong yang biasa maksiat terus ninggalkan, ini meninggalkan perbuatan maksiat lebih sulit daripada menjalankan ketaatan. Kalau sudah tidak sabar, aw la yasbir an maksiatin fayaqa'u fiha aw an fudhurin fayashtaghilu bihi aw la yasbiru ala musibatin fayuhramu thawabas sabr. Pertama, dia tidak sabar dalam meninggalkan maksiat dan tidak sabar dalam urusan duniawi, serta tidak sabar dalam perbuatan dalam musibah, fayuhramu thawabas sabr. Pertama, dia diharamkan ganjarannya orang-orang yang
sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar Allah yang memberikan ganjarannya tanpa ada hitungan. Innallaha ma'as sabirin. Banyak lagi masih ganjaran orang-orang yang sabar. Bae wong ndak sabar yo ilang kabeh iki ganjaran-ganjaran tersebut, faedah-faedah. Wa rubbama yukthirul jaza hatta yafutal iwad bisababi dzalik fatakuna lahu musibatan. Emang apa maksudnya Pak? Kasratul jaza. Nah, kalau sudah rubbama yukthirul jaza, mungkin dia juga banyak sambat, sehingga apa yang akan diberikan sebagai gantinya sabar tadi tidak diberikan oleh Allah. Justru dengan dia keluh kesah akan mendapat dua musibah. Ihdaha fautus syai' wal ukhra fautul ajr wal iwad. Pertama adalah lepasnya dia dari segala sesuatu faedah yang mau, dan yang kedua fautul ajr, dia hilang dari ganjaran sabar nih kita tadi. Wal iwad. Yang pertama kan oleh kedudukan, bakal mendapat kedudukan iki istiqomah, zuhud, ini hilang kabeh. Dan yang kedua ganjaran juga tidak didapati, wa hululul makruh wa hirmanus sabr. Lalu juga dia akan yang dia dapati adalah ketidakenaan, kesusahan yang bakal dia dapati dan dijauhkan dari ganjaran sabar tersebut. Jadi tidak enak kabeh wis. Walaqad qila hirmanus sabr 'alal musibah asyaddu minal musibah. Bahkan dikatakan hilangnya ganjaran orang yang sabar atas musibah iki lebih berat daripada musibah tersebut. Ngerti maksudnya? Bae wong kena musibah iki berat. Tapi kalau dia tidak sabar, pertama dia diharamkan ganjaran, lalu justru mendapat dosa, iki lebih berat dari musibah. Berarti bae wong tidak sabar dengan musibah berarti oleh tambah double musibah ya. Lebih berat lagi. Berarti mau tidak mau harus sabar. Tidak sabar ya itu tadi, ganjaran tidak dapat, justru dapat dosa. Terus yang dia dapati bakal ketidakenaan. Jadi intinya yo ka enak kabeh, mau tidak mau harus sabar, jalan utama. Fa ayu faidatin fi syai'in yadhabu bil hasilil mawjud wa la yaruddu 'alaika dzahibal mafqud. Lalu apa faedahnya kalau kita faedah fi syai'in yadhab bil hasilil mawjud, pada sesuatu yang pergi dengan yang ada itu, wala yaruddu 'alaika dzahibal mafqud, dan tidak mengembalikan yang pergi. Saiki orang kena musibah. Kena musibah dia tidak sabar. Ketidaksabaran ini menghilangkan musibah apa enggak? Ketidaksabaran tidak menghilangkan musibah, tidak menolak musibah tersebut. Jadi mau atau tidak dia harus bersabar. Mbok bae tidak sabar, sambat terus musibah hilang, yo enak sian. Tapi sambat ya musibah tetap jalan. Fastahid idza fataka ahaduhuma la yafutakal akhar. Berusahalah kalau kau tidak alhasil wal mafqud. Alhasil yang kau dapati, al mafqud yang hilang darimu. Jadi berusahalah idza fataka ahaduhuma la yafutakal akhar, apabila hilang salah satunya ojo sampai hilang kabeh, cukup satu saja yang hilang. Gesek dawa iki alamate. Abdul kalam dia madakra Allah. Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu azza rajulan faqala in sabarta jarat alaikal maqadir wa anta ma'jur wa in jaza'ta jarat alaikal maqadir wa anta ma'zur. Allahu a'lam.
ketika Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau nyambangi seseorang, beliau mengatakan kepada orang yang disambang tersebut, apabila kau sabar, jarat alaika maqadir wa anta ma'jur, takdir Allah tetap berjalan dan kau diberikan ganjaran. Tapi kalau kau sambat, takdir tetap berjalan dan kau mendapat dosa. Jadi intinya apa yang ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Urusan ganjaran atau dosa tergantung diri kita. Kita sabar ganjaran, sambat dosa. Sakarepe kepingin melindi, takdir tetap jalan. Iki gal Imam Ali bin Abi Thalib ketika beliau menyambangi seseorang salahu wa amarahu bisabr. Yakni supaya orang itu senang maksudnya, dan diperintahkan oleh Imam Ali supaya bersabar. Kan tidak ono wong urip di dunia enak tok, pasti ada enak, ada ndak enak. Kok enak tok surga, gak enak tok neraka. Kan kadang kita dengar cerita-cerita bagaimana orang yang mendapat musibah sangat besar, musibah iki, itu perlunya kita tahu tentang cerita-cerita sedemikian agar supaya menjadi pelajaran buat diri kita, bahwa diri kita ini masih mendapatkan musibah yang sangat ringan sekali dibanding orang-orang tersebut. Kan kalau biyen kan ono cerita ono sing wong wedok iki meninggal, tapi keadaan tetap berseri-seri wajahnya. Disangkakno wong dalam keadaan paling seneng, tapi ternyata dalam hatinya memendam rasa sedih. Tapi apa? Sabar atas musibah iki tadi. Allahu a'lam. Insyaallah dilanjut minggu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, farraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. La taj'al minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma rabbana bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi aslafina salihin rabtan la yanhal. Warzuqna kamal al-iqtida' bihim wahsyurna ma'ahum wajma'na fid dunya wal barza wal akhirah. Haqqi rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam wa arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajmain. Sallallahu alaihi wa sallam. Sahabat aja nama Muhammad tidak bakar Ahmad segala masyarakat itu. Larahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi ajaran bahasa khusus. Awal ide mau ikhwani ma natasham rahmal maghfiratul jannah. Farjana muslimah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam.